Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Ega akan menjelaskan unsur-unsur teks berita dan juga kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, unsur what atau apa. Apa ini menjawab pertanyaan apakah yang dibahas dalam teks berita tersebut. Topik apa, menjelaskan tentang apa, menceritakan tentang apa berita tersebut. Berarti itu menjawab pada unsur apa. Yang kedua, who, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kalau beritanya misalnya tentang kecelakaan, berarti siapa saja korbannya, siapa yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Lah itu berarti menjawab pertanyaan who, siapa. Yang ketiga, why, mengapa? Mengapa berarti dia menanyakan alasan mengapa hal itu bisa terjadi, apa alasannya, itu dijelaskan. Lalu when itu kapan waktunya peristiwa itu terjadi. Yang kelima, where, di mana berarti menanyakan tempatnya, tempat peristiwa itu terjadi, itu berarti menjawab pertanyaan where. Yang terakhir, how itu bagaimana. Bagaimana ini menanyakan bagaimana runtutan, urutan peristiwa itu kok bisa terjadi itu bagaimana. Misalnya peristiwa yang ada pada berita itu tentang kecelakaan, berarti bagaimana kronologinya kok bisa terjadi kecelakaan tersebut. Nah, berarti nanti saat kalian menjawab pertanyaan how, bagaimana, berarti kalian harus menjelaskan secara urut dan rinci. Itu ya. Lanjut. Unsur-unsur berita ada what, who, where, when, why, dan how tadi bisa kalian singkat agar kalian lebih mudah, lebih gampang mengingat-ingatnya. Bisa kalian singkat menjadi 5W plus 1H atau 5W, W-nya yang pertama what, kedua who, ketiga where, keempat when, kelima why plus 1H, H-nya apa? How. Atau dalam bahasa Indonesia kalian bisa menyingkatnya sebagai adik simba. A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, ba bagaimana. Mudah kan? Kalian harus ingat-ingat itu. Unsur-unsur berita kalian harus ingat dan dihafalkan. Lalu yang kedua, struktur teks berita. Struktur itu apa? Susunannya. Namanya struktur berarti tidak boleh diubah-ubah tempatnya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama apa dulu struktur teks berita? Ada 3 ya struktur teks berita. Yang pertama kepala berita atau lead. Kepala berita atau lead ini namanya saja kepala, berarti letaknya di mana? Di atas, pasti kepala kalian di atas kan, tidak mungkin di bawah. Lah maka dari itu bagian kepala berita ini merupakan bagian terpenting dari sebuah berita. Seperti pada tubuh kita, kepala memiliki peran penting dalam tubuh kita. Sama, kepala berita itu juga memiliki peran penting pada sebuah berita. Kenapa seperti itu? Karena lead atau kepala berita ini, dalam lead atau kepala berita ada sebuah ringkasan penting tentang informasi yang akan disampaikan. Itu diringkas yang bagian pentingnya saja lalu ditulis di bagian lead atau kepala berita. Jadi nanti kalau ada orang misalnya di sebuah koran, ada berita dalam sebuah koran, di bagian lead itu sudah mencangkup isi dari keseluruhan berita itu. Misal ada orang yang tidak punya cukup waktu untuk membaca berita di koran secara keseluruhan, dia bisa membaca bagian lead-nya ini saja. Dengan membaca bagian lead ini, dia akan tahu isinya, garis besar dari berita tersebut. Makanya itu bagian lead atau kepala berita ini sangatlah penting dalam sebuah berita, gitu ya. Di dalam lead ini juga biasanya terdapat sebagian unsur berita yang paling penting.
seperti unsur what, who, when, dan where. Nah, ini yang sudah Bu Ega jelaskan tadi. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan atau membaca keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya atau bagian lead, kita akan cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Lah itu